Di sini saya akan menyampaikan materi tentang 10 prinsip ekonomi. Apa saja 10 prinsip ekonomi itu? Mari kita simak di video selengkapnya. Apa sih prinsip ekonomi itu? Simpelnya, prinsip ekonomi merupakan upaya setiap orang yang terlibat di dalamnya mendapatkan keuntungan maksimal. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, salah satunya membeli barang dengan uang. Apa saja prinsip-prinsip ekonomi itu? Secara umum, prinsip ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi produsen, dan prinsip ekonomi distributor. Masing-masing dari ketiganya perlu memperhatikan prinsip ekonominya. Adapun 10 prinsip ekonomi. Yang pertama adalah keputusan berdasarkan trade-off. Trade-off sendiri adalah situasi yang mengharuskan seseorang untuk membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih. Dari keputusan tersebut, ia harus mengorbankan atau kehilangan salah satunya dengan alasan yang tertentu. Contoh dari kegiatan trade-off adalah perusahaan memberikan bonus kepada karyawan. Yang kedua adalah opportunity cost. Opportunity cost sendiri adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan dari pemenuhan suatu kebutuhan lainnya. Adapun contohnya, misalnya kamu hanya punya 20.000 dan perlu memilih antara minum kopi atau makan batagor nih. Singkat cerita, kamu memilih untuk minum kopi. Ini berarti kamu telah kehilangan kesempatan untuk menikmati batagor tersebut. Nah, selisih nilai meminum kopi dan memakan batagor inilah yang disebut dengan opportunity cost. Yang ketiga, ada marginal thinking. Marginal thinking ini adalah proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan. Misalnya, seseorang yang ingin membeli barang, ia akan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan barang. 4. Berpikir rasional. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dalam pembuatan keputusan. Berpikir rasional berarti mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam membuat keputusan. Contohnya, seseorang yang ingin membeli rumah, ia akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga rumah, lokasi rumah, dan fasilitas yang tersedia. Yang kelima, respon terhadap insentif. Manusia akan merespon insentif baik positif maupun negatif. Insentif positif adalah sesuatu yang membuat seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan insentif negatif adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang akan bekerja lebih keras jika ia diberi insentif berupa kenaikan gaji. 6. Aktivitas perdagangan menguntungkan semua pihak. Aktivitas perdagangan akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini karena masing-masing pihak akan mendapatkan manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut. Contohnya, produsen akan mendapatkan keuntungan dari menjual barangnya, sedangkan konsumen akan mendapatkan manfaat dari membeli barang yang mereka inginkan. 7. Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar sendiri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Pasar dapat mengorganisasikan kegiatan ekonomi dengan cara yang efisien. Contohnya, pasar dapat menentukan harga barang dan jasa secara efisien. 8. Pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar dengan cara menyediakan barang dan jasa publik
mengatur persaingan, dan mendistribusikan pendapatan. 9. Kegagalan pasar dapat terjadi. Kegagalan pasar dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti monopoli, polusi, dan ketidakpastian. 10. Pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar dengan cara mengatur pasar, memberikan subsidi, dan pajak. Kesimpulannya, prinsip ekonomi merupakan dasar yang penting untuk memahami ekonomi. Dengan memahami prinsip ekonomi, kita dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih baik nantinya. Sekian dari materi dari saya mengenai 10 prinsip ekonomi.